Halo Mas Bro, cerita otomotif di sini. Cerita kali ini kita ada motor Suzuki Hayate, dimana kita mau kasih informasi sebenarnya Mas Bro tentang kelistrikan dari motor Suzuki Hayate ini. Ya, banyak kan rata-rata orang ketika ingin menggunakan lampu LED, mereka menggunakan atau merubah spoolnya dijadiin yang tadinya half wave menjadi full wave. Nah, kita ada solusi kedua yang paling gampang. Kayaknya semua orang bisa, karena kalau full wave kita harus gulung ulang spoolnya dan ganti kiproknya dengan kiprok yang full wave juga. Contoh seperti NMAX, Tiger ataupun Nex 2 Fi. Nah, ini nggak perlu Mas Bro, jadi nggak perlu gulung spool dan tidak perlu ganti kiprok. Kiprok masih pakai yang lama. Jadi seperti ini. Ya, kita coba nyalain dulu ya motornya ya. Kunci kontak kita on. Lampu di dashboard nyala, tapi belum kita nyalain kendaraannya. Coba kita nyalain lampu depan. Ini lampu kita onin. Nah, tuh Mas Bro, kelihatan lampunya nyala yang depan. Kita matiin lagi ya lampunya, tapi kunci kontak masih dalam on. Kelihatan dari voltmeter digital dan juga dashboard masih menyala. Rem juga masih menyala. Nah, tuh. Padahal ini spoolnya belum menggunakan full wave, dan kiprok pun masih menggunakan kiprok bawaan dari Suzuki Hayate. Caranya seperti apa? Oke, kita tunjukin caranya. Oke Mas Bro, sekarang kita berada di area kiprok. Ini bautnya sudah kita lepas ya, jadi tinggal kita ambil aja seperti ini. Nah, ini kiprok masih bawaannya Mas Bro, masih kiprok bawaan dari Suzuki Hayate orinya. Nah, caranya adalah kita mengakalinya seperti ini. Pertama, jalur dari spool yang 2 pin ini kita lepas dulu, kita informasiin. Nah, spool kan mempunyai 3 kabel. Yang pertama warna biru, dia dengan satu kabel soket sendiri, dan yang kedua itu warna putih dan kuning, dimana dia putih dan kuning ini berada di satu soket. Jadi kan seperti ini. Kita masukin dulu warna birunya, ini nggak diapa-apain, tetap kondisi aslinya. Nah, yang kita modif dari area spool, kabel spool adalah kabel berwarna kuning. Kabel warna kuning ini kita lepasin dari soket aslinya, karena kuning ini adalah kalau dari spool, karena spoolnya masih half wave, dia untuk kelistrikan lampu utama atau lampu lah intinya. Nah, ini kita lepas, setelah lepas kita pasang lagi. Nah, sudah terpasang. Ini kita amanin, kita solatip, atau intinya kita tutup supaya tidak ada koneksi yang menyambung ke kabel ini. Setelah ini sudah selesai, lalu kita beralih ke bagian dari kiproknya. Nah, ini kiproknya. Kiprok cara membacanya seperti ini ya Mas Bro. Nah, kalau kita lihat, ini kabelnya kebetulan sudah kita sambung dengan kabel yang kita punya di rumah, jadi nggak sesuai. Jadi sebenarnya biru ini adalah warna hitam. Kalau dari kabel kiprok aslinya dia hitam, yang hijau itu adalah berwarna putih merah, sedangkan yang oranye itu berwarna merah. Yang kita perlu perhatikan adalah yang warna kuning ini Mas Bro. Kuning itu adalah untuk lampu, jadi berada di bawah. Kalau kita lihat, nah ini dia berada di bawah, sebelah kiri paling bawah. Jadi nomor 1, 2, 3, nomor 3 dari diagram kiproknya atau dari soket kiproknya. Ini kita lepas, kita putus, lalu kita lepas, terus kita amanin juga kabel ujungnya. Ini udah nggak kita pakai lagi, karena kelistrikan dari Suzuki Hayate ini warna kuning inilah penyuplai untuk lampu utamanya, untuk kelistrikan lampu utama. Ini kita putus karena kita mau bahasanya mendesekan lah, karena bukan full wave ya. Full wave itu kan jenis dari spoolnya. Ini kita mau mendesekan. Ini kita putus, lalu kita amanin dengan solatip atau apapun lah, yang intinya tertutup. Ini jadi nomor 3, kiprok nomor 3 ini tidak kita pakai. Nah, potongan dari kabel nomor 3 ini atau dari lampu penerangan ini kita sambung. Nah, ini kebetulan ada sambungan kabel yang kita bikin. Kita sambung ke positif aki. Nah, kita ngambil dari mana? Bisa dari aki. Kalau dari aki kan kita nggak bisa mematikan.
kunci kontak kita matikan, dia tetap menyala terus. Jadi kita ambil kabel baru dari positif dari kunci kontak yang berwarna orange. Jadi kita ambil, kita sambung ke kunci kontak kabel berwarna orange, kita tarik kabelnya ke bawah sini, lalu kita gabungan dengan kabel berwarna kuning yang harusnya masuk ke dalam kiprok tersebut. Nah, masuk kiprok HYT ini harusnya kan ke sini si kabel kuning ini. Nah, tapi karena kita putus, kita sambung ke kunci kontak. Jadi otomatis ketika kunci kontak kita on kan, lampu utama dan lampu rem itu otomatis akan menjadi DC atau menyala tanpa harus kita nyalakan motornya. Seperti itu Mas Bro. Nah, ini kita ulang lagi ya. Kita nyalain kunci kontak on, lampu rem otomatis langsung menyala. Nah, tuh Mas Bro. Ini bukan kita pencet remnya ya Mas Bro, tapi dalam lampu standby, bukan lampu rem, lampu standby, lampu belakang. Nah, lampu depannya ketika kita nyalakan, dia akan menyala Mas Bro. Tuh, kita matikan. Nah, ini lampu senja, lampu utama. Dalam kondisi motor belum menyala, belum kita starter. Nih, kita starter nyala ya. Nah, kalau di starter nyala, otomatis dia akan menyala. Nah, seperti itu Mas Bro. Matikan. Jadi caranya adalah dengan kita akali dari area kiprok ini. Soket nomor 3 yang harusnya buat nomor 3 yang kuning ini harusnya buat supply dari kiprok ke lampu kelistrikan atau lampu utama. Ini kita putus, nggak kita sambungkan. Nah, putusan dari sini ini dia, kita sambung ke positif aki yang ada di kunci kontak itu berwarna orange. Kita sambung seperti ini Mas Bro. Jadi ini kita amankan, nggak kepakai. Tapi setelah kita putus dari sini, ini kita putus dari sini, tadinya kuning seperti ini, menyambung. Kita putus, udah, ini kita solasi. Lalu kabel kuning ini kita sambung dengan positif aki dari kunci kontak. Nah, untuk area 10 kita ulangin lagi. 2 kabel warna putih dan warna kuning yang jadi soket kita lepas satunya, lalu kita amanin. Jadi ini nggak terpakai nih, supply dari spool untuk lampu penerangan nggak kita pakai. Tapi sejauh ini udah kita pakai selama kurang lebih 3 bulan, aman ya Mas Bro, nggak ada kerusakan ataupun nggak ada mogok. Dan bahkan di voltmeter ini kalau kita nyalain, dia tetap standby akinya di angka 12,4 atau 12,2. Nah, kalau kita nyalakan, kita gas, kita nyalakan ya Mas Bro. Nah, 11 kita gas, dia masih aman dan normal, 14,7 bahkan 15. Tertinggi kayaknya 16 ketika kita berada di kecepatan 80 atau sampai 100. Jadi seperti itu Mas Bro, cara atau tutorial untuk merubah arus DC di motor Suzuki HYT dengan cara kita akali dari kiproknya, bukan melalui hanya lampu utamanya saja atau lampu utamanya yang kita DC-kan, tapi melainkan semua kelistrikan lampu di motor Suzuki HYT ini sudah kita rubah menjadi DC. Jadi seperti itu Mas Bro, tutorial merubah kelistrikan Suzuki HYT dari AC menjadi DC. Demikian cerita otomotif kali ini. Salam cerita otomotif, belajar dan berbagimu via video. Wassalam.